walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim babarik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih bahagia lagi di kesempatan yang sangat baik ini kita dikumpulkan bersama guru-guru yang saleh, jamaah-jamaah kita yang saleh dan salehah. Insyaallah menambah semangat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir bersama kita tentu guru yang sangat tidak asing buat kita semua, guru tercinta kita, murabbi kita, Kiai Haji Al-Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang sehat, yang berkah Ustaz. Insyaallah kullu nabi khair. Amin. Lalu yang kedua juga hadir bersama kita Ayahanda Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Assalamualaikum Ayahanda. Assalamualaikum. Sehat Ayahanda? Alhamdulillah sehat. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pagi ini sangat luar biasa. Saat ini kita duduk menjadi wasilah dakwah. Karenanya tema ini kita akan usung dengan judul Mari Berdakwah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengundang berkahnya kesempatan pagi ini, kita akan bersama mendengarkan taujuh rabbani. Hakul yakin, rahmat dan syifa akan tercurahkan kepada kita semua, yang akan dibacakan oleh akhi fillah Al-Ustadz Zainul Haqqi SPDI, dibacakan sari tilawah oleh Al-Ustadz Muhammad Fefef Jalaluddin Al-Hafidh. Keduanya akan membacakan Quran Surah Ali Imran ayat 104-106. Kepada kedua beliau, fa ilaihi falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu itu. Maha benar Allah nan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakul yakin yang membaca, yang mendengarkan dalam rahmat karunia berkah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, kita akan bersama mendengarkan nasihat-nasihat yang luar biasa sehingga mengajak kita untuk tidak pernah padam semangat untuk berdakwah. Yang disampaikan yang pertama oleh guru kita tercinta Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Fa ilahi falyatafaddal. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda tercinta fillah Tengku Zulkarnain, semua keluarga besar Masjid An-Nur yang insya Allah semuanya diberi nur hidayah oleh Allah. Pemirsa dimanapun berada yang insya Allah juga mendapat nurnya Allah Jalla Jalaluh. Kita sangat bersyukur pada Allah, didudukan oleh Allah di majelisnya Allah. Ini rahmat, ini karunia Allah Jalla Jalaluh. Beginilah cara Allah memperbaiki kita. Beginilah cara Allah membimbing kita. Beginilah cara Allah merahmati hambanya, memberkahi hambanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian yang menyaksikan, yang mendengar pun juga mendapat rahmat dan berkah Allah.
Pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di waktu fajar, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Berkahilah umatku di waktu fajar, di waktu subuh. Allahu Akbar. Berkah tentu karena umat itu memang berusaha untuk meraih berkah Allah. Aktivitas berkah. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan sangat berkah kita duduk di majelisnya Allah. Dan ini adalah ilham dari Allah. Kalau Allah mencintai hambanya, hamba itu diilhamkan untuk mendekat kepadanya. Dan di antara abwabul muqarrabin, pintu-pintu hamba yang didekatkan oleh Allah kepada Allah adalah duduk di majelisnya. Dan ikhwah, tema kita adalah mari berdakwah. Subhanallah, Allah berdakwah kepada makhluknya. Allah berdakwah kepada makhluknya. Allah memanggil makhluknya untuk taat kepadanya. Allah memanggil makhluknya untuk beriman kepadanya, untuk tunduk patuh kepadanya. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Dan Allah sendiri menyontohkan dalam dakwah ini. Allahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak hambanya ke dalam surganya. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian para malaikat pun berdakwah. Dalam hadis sahih, ketika malam kita terbangun, maka bisikan perdana yang kita terima adalah bisikan malaikat. Bangunlah, sucikanlah dirimu, menghadaplah kepada Allah. Setelah bisikan malaikat, bisikan setan. Apa kata setan? Tidurlah, nanti bangun lagi. Tidurlah, nanti bangun. Setan enggak lah, tidur, enggak. Tapi setan cerdas sekali menggodanya. Sudahlah, masih jam 2, tidur saja dulu. Nanti bangun 2:30. Pinter sekali. Makanya memang hidup ini pilihan, mau jalan Allah atau jalan syaitan. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Allahu Akbar. Kemudian para nabi, para rasul semua berdakwah mengajak kita ke jalan Allah. Dan orang-orang beriman mengajak kita ke jalan Allah jalla jalaluh. Mengajak kita ke jalan Allah. Dan itulah kebahagiaan. Dan tidak ada amal yang paling baik, paling disukai oleh Allah, disukai oleh para malaikat, disukai para rasul, disukai oleh Rasulullah SAW, disukai oleh alam semesta ini. Karena burung pun mendoakan para juru dakwah, ikan mendoakan para juru dakwah, semut mendoakan para juru dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Maka tidak ada hati yang terbaik, pikiran terbaik, lisan terbaik, harta terbaik, popularitas terbaik, ilmu terbaik, jabatan terbaik, waktu terbaik, harta terbaik, kecuali digunakan di jalan terbaik, yaitu jalan dakwah. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itulah kita punya energi yang luar biasa dalam berdakwah. Tentu setelah kita mengamalkan dakwah itu, amil qabla qail. Kita mengamalkan lebih dahulu sebelum kita berkata. Demikian Rasulullah SAW mencontohkan. Sebelum beliau membangunkan kita untuk sholat malam, beliau hamba Allah yang kuat sekali tegak sholat malamnya sampai kaki beliau bengkak. Allahu Akbar. Beliau mengajak kita tadaburul Quran. Beliau hamba Allah yang paling kuat memperhatikan Al-Quran. Allahu Akbar. Beliau mengajak kita berjamaah di masjid. Belum azan beliau sudah istiadat selalu berada di masjid. Sampai kalau sudah mulai Bilal berdiri, Rasul, Allahu Akbar, Farhan, asyadu Farhan, senang, amat sangat senang. Anini bi'adhanika ya Bilal. Bilal, puaskan aku dengan senandung azanmu. Berarti beliau sudah berada di masjid. Allahu Akbar walillahil hamd. Mengajak beribadah, beliau figur ibadah. Mengajak amal, beliau. Mengajak berjihad, beliau dalam jihad front terdepan. Allahu Akbar walillahil hamd. Sehingga berbuah keberkahan demi keberkahan. Lima yuhyikum in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kau menolong Allah, Allah tolong engkau dan Allah tetapkan pendirian engkau. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini juga jawaban Ayanda Bakti. Ada orang yang berdakwah tapi masih lemah imannya. Aku kan lemah iman, aku kan lemah ilmu. Jangan sungkan untuk berdakwah. Berdakwahlah. Nanti Allah akan tolong hamba itu dengan Allah tetapkan keimanannya, Allah tetapkan keyakinannya, Allah kukuhkan pendiriannya, dan Allah tolong urusannya. Arifin pernah ketika mau berangkat dakwah, anak yang nomor 3 muntah. Dalam pelukan Arifin ini
Subhanallah, baju kena muntah. Cepat Arifin ganti, tapi Arifin tetapkan diri untuk berangkat. Padahal anak dalam keadaan sakit. Berangkat karena di hati Arifin. Sekarang Arifin berjalan di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah. Berangkat, ya Allah, sekarang hamba titip makhlukmu yang kau amanahkan kepada hamba. Tolong dia ya Allah. Berangkat, begitu pulang dari dakwah, lihat anak sudah berlari-lari riang gembira, sehatul afiat. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Allahu akbar walillahil hamd. Allah, malaikat, Nabi mencontohkan mereka berdakwah. Ya. Gimana ya Anda? Betul. Dakwah ini perintah Allah yang cukup lengkap. Dalam Quran itu ada masdar, ada fi'il amar, ada fi'il mudhari, ada fi'il madhi. Pokoknya segala bentuk kalimat tentang dakwah itu ada lengkap dalam Quran. Allah berdakwah, malaikat pun berdakwah, para rasul pun berdakwah. Kaum muslimin wajib dakwah. Quran dalam surah Ali Imran tadi dibacakan oleh qari kita ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau dalam terjemahan Indonesianya, hendaklah ada di antara kamu sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Tapi ahli tafsir berbeda dengan itu. Jadi tafsir dengan terjemahan tidak sama. Kalau terjemahan sama dengan tafsir, maka tafsir itu hanya tebalnya se-Quran saja. Satu ayat, satu terjemahan. Tetapi ternyata tidak. Tafsir Qurtubi saja 18.000 halaman. Belum lagi tafsir Tobari, belum lagi tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain, Al-Maraghi. Wow, banyak sekali. Ratusan ribu halaman telah ditulis oleh ahli-ahli tafsir tentang Quran. Nah, para ahli tafsir mengartikan ayat ini, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, artinya wajib ada sekelompok umat di antara kamu. Minkum, minnya itu ada dua arti minimal. Pertama katanya litaba'id. Kalau minnya itu litaba'id, artinya Sebagian. sekelompok orang, separuh daripada orang Islam yang ada di tempat itu buat kerja dakwah, yang separuh lagi nggak berdosa. Jadi kalau di kampung sini ada 1.000 orang lelaki, 500 buat dakwah, 500 lagi Kerja. tidak buat dakwah, tapi tidak buat jahat, diam saja, maka tidak berdosa yang tidak dakwah itu. Ini kata ulama, litaba'id ini menunjukkan dakwah itu fardu kifayah. Sebagian dakwah, sebagian tidak, sudah tidak berdosa. Sebagian ulama lagi mengatakan minnya itu, minkum, minnya itu litabiyin. Jelas. Litabiyin itu artinya setiap orang Islam yang berakal wajib dakwah semuanya. Setiap individu. Oleh karena kalau ini diartikan litabiyin, maka wajibnya itu wajib ain. Fardu ain. Seluruh orang Islam, kalau ada 1.000 orang Islam di sini, 1.000-1.000-nya wajib dakwah. Siapa meninggalkan dakwah, membiarkan kemungkaran, tidak mengajak kepada yang ma'ruf, tidak menyeru kepada yang ma'ruf, tidak mengajak kepada kebaikan, dia berdosa. Maka ini disebut fardu ain. Minimal, pendapat yang paling kuat itu mengatakan dakwah itu fardu ain atas diri dan keluarganya. Tara. Ya, Ayanda, bisa dipotong sebentar Ayanda. Jadi dakwah menjadi fardu yang sangat aini untuk paling tidak secara keluarga. Ya. Kita akan lanjutkan Ayanda selepas nanti commercial break berikut ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan meneruskan pembahasan kita mari berdakwah. Ternyata tadi Ayahanda Kiai Haji Zulkarnain menyampaikan bahwa dakwah menjadi amalan yang fardu aini, paling tidak dalam konteks keluarga. Bisa dilanjutkan, Henda? Ya. Hari ini orang menganggap dakwah itu ada beberapa kesalahpahaman tentang dakwah. Orang mengatakan selalu di mana-mana dikatakan dakwah itu harus orang alim. Bagaimana mau berdakwah nggak berilmu? Jadi harus berilmu dulu baru dakwah. Ini kesalahan besar di kalangan umat Islam sehingga orang nggak berani dakwah. Tunggu deh, saya ngaji dulu 50 tahun baru dakwah. Hancurlah umat ini. Padahal dakwah itu tidak disyaratkan harus berilmu. Kesalahan kedua, orang mengatakan janganlah dakwah, kita ini bereskan diri kita dulu aja dulu. Beres dulu kita, beres, baru kita ajak orang, baru kita urus orang. Ini kesalahan fatal luar biasa. Quran tidak pernah cerita begitu. Hadis tidak pernah cerita begitu. Tadi ayat yang dibacakan oleh ananda kita, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Apa katanya tadi? Waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Ini kalimat tanya. Adakah perkataan yang lebih baik daripada perkataan orang yang mendakwah kepada Allah? Itu pertanyaan. Tapi ini kalimat bimakna nafi, artinya menidakkan. Bukan kalimat tanya ini, tapi kalimat menegatif, menidakkan. Artinya gini, tidak ada perkataan yang lebih baik, begitu dia, daripada perkataan orang yang mengajak orang kepada agama Allah. Begitu. Memang kalimatnya tanya, tapi artinya tidak. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Nomor satu, dakwah dulu. Baru wa'amila solihah, baru beramal soleh. Yang ketiga baru waqala innani minal muslimin, ngaku Islam. Sesungguhnya aku orang Islam. Itu baliknya gitu. Dakwah dulu, baru beramal soleh, baru ngaku Islam. Keliru orang yang mengatakan sudahlah kita urus diri kita dulu. Udah beres kita nanti baru kita dakwah orang. Kalau Nabi seperti ini, agama nggak muncul. Andai kata harus bereskan diri dulu baru ngajak orang. Seorang muazin datang ke masjid. Dia lihat sudah pukul 12:08, sudah masuk waktu zuhur. Maka dia pun wudu, sholat qobliyah zuhur. Habis itu dia sholat zuhur 4 rakaat. Habis itu dia sholat ba'diyah zuhur. Habis itu dia azan. Hayya 'alas shalah. Selesai azan, orang datang dia pulang. Loh, sampean? Loh, saya udah beres saya. Saya duluan beres baru saya ngajak sampean. Nah, sekarang sampean sholat, saya pulang. Ini dipukuli orang sekampung bisa ini orang. Maka oleh karena itu harus dibalik. Muadzin itu begitu jam 12:08, dia belum sholat juga. Tapi dia mengajak orang, hayya 'alas shalah, mari sini sholat. Yang ngajak belum sholat. Waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan orang yang mengajak orang lain kepada agama Allah. Setelah diajak, baru wa'amila sholihah, sama-sama sholat. Dalam sholat baru ngaku Islam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini baru sempurna agama. Ajak dulu orang beramal sama-sama, ngaku Islam. Nah, jadi jangan dibalik. Ya, ini demo. Tegakkan agama. Tegakkan agama. Tegakkan khalifah. Tegakkan khilafah. Sholat zuhurnya jam 2:30. Ya, Ayanda, ternyata dakwah membutuhkan strategi. Barangkali untuk konteks negeri kita, strategi dakwah yang pas, tapi juga tidak meninggalkan dakwah Rasulullah, itu gimana, Ayanda? Allah beri strategi yang paling hebat itu adalah ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Dakwah orang lain kepada jalan Allah dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Alangkah hebatnya itu kalimat ini. Wali-wali kita dulu, Wali Songo, dia masuk ke Indonesia. Dai-dai dari Arab, dari India, dari Parsi datang ke Indonesia. Orang Indonesia ini mayoritas waktu itu Pelbegu, Hindu, Buddha. Satu pun nggak ada orang Islam. Ya dai-nya itu aja yang Islam. Mereka lihat dulu apa yang terjadi di sini. Oh, waktu itu menurut sejarah Majapahit,
Di Trowulan dituliskan bahwasanya pusat kerajaan Majapahit, rakyat di situ jarang mandi, nggak pakai baju, cuma pakai sarung aja, nggak pakai baju. Maka orang Islam ini pakai jubah, pakai serban, mandi 2 kali sehari, makanannya bersih. Maka orang-orang lihat ini aneh nih, bajunya lengkap, mungkin dari planet ini, bersih, makanannya bersih, tata keramanya bagus. Nah, mulai tertarik 1, 2, 3, 4 masuk Islam, ikut. Lama-lama lihat bagaimana ini. Oh, mereka itu selalu suka denger wayang. Keluar duit, dai keluar duit. Dai bukan dapat duit. Dai keluar duit. Tempah, gamelan, beli mahal dari Kuningan. Kalau sekarang ratusan juta itu. Kemudian lihat wayang, wayang itu gambar orang asli, haram dalam Islam. Dirubah bentuknya menjadi gambar wayang yang tidak seperti manusia. Janoko, ya semua, nggak ada manusia. Petruk, mana ada orang kayak gitu. Nah, dibikin supaya halal menurut syariat, bukan surah, bukan patung. Setelah selesai dibuat, gamelannya dibuat, diciptakan lagunya. Setelah diciptakan lagunya, diciptakan lakon ceritanya. Jamus kalimu soto misalnya, jimat kalimah syahadat. Nah, kemudian di pagar tempat pertunjukannya, dilatih pemain-pemainnya, di pagar pintu gerbangnya hanya 1, barulah dimulai main. Tak 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 tak, itu orang Jawa nggak bisa tidur. Semua pada datang, ada apa ini? Datang semua menyerbu, pintu masuk hanya 1. Pintu masuk 1, kepingin nonton ini, gamelannya halus sekali mainnya, suaranya merdu. Maka kata yang jaga pintu itu, boleh masuk, tapi bayar. Ya bayar berapa picis, berapa rupiah kalau sekarang? Oh enggak pakai duit, bayarnya pakai syahadatain. Oh sekaten. Bayarnya sekaten. Okay. Ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Boten nenten Gusti Pangeran ing katut isembahake kejaba Allah Subhanahu wa taala. Nah, udah masuk. Masuknya ternyata jamus kalimu soto. Ternyata diceritakan Prabu Samiyaji, Yudhistira itu nggak mati-mati ribuan tahun karena punya jimat di dalam topinya. Dia bilang saya udah bosan hidup, rupanya lama hidup bosan juga. Kepingin mati tapi saya harus baca jimat saya nggak bisa baca. Tiba-tiba satu hari seorang wali tersandung kaki raksasa jatuh, dilihat rupanya Prabu Samiyaji. Sampeyan sinten? Kula niki Prabu Samiyaji. Oh, Yudhistira Raja Pandhawa. Kenapa? Saya mau mati nggak bisa. Tolong bacakan jamus ini, jimat ini, nanti kalau saya baca saya terus mati. Dibaca rupanya, ini kalimah yang dahsyat ini. Mari saya bacakan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Selesai mengucap, Prabu Samiyaji mati. Ceritanya bubar. Orang yang nonton, Raja Pandhawa masuk Islam kok. Kita masuk ya, ayo masuk. Satu kampung masuk Islam. Allah ini hikmah. Nanti baru diperbaiki belakangan, disempurnakan belakangan. Yang penting kan syahadat dulu. Kalau udah syahadat mati masuk surga. Betapa hikmahnya itu. Kemudian diciptakan gending-gending, ya kan? Kemudian wal mau'izatul hasanah, pengajaran yang baik. Sholat. Bagaimana dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan berdakwah? Mengajarkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. 3 tahun ngajinya nggak tukar-tukar. Ara'aital aja. Minggu depan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Minggu depan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sampai 3 tahun. Lama-lama muridnya nyuwun sewu Pak Kiai. Kenapa? Sudah 3 tahun ngajinya nggak pindah-pindah. Ara'aital terus. Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, apa Anda semua sudah paham ini? Udah hafal, lahir batin 3 tahun. Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, bukan soal hafalnya. Soalnya sudah diamal belum? Sudah ngerti belum? Sudah ngerti. Kalau ngerti mana panti asuhan anak yatimnya mana? Kok belum dibuat? Akhirnya semua sadar, waduh kita ngaji 3 tahun nggak ngerti-ngerti. Kumpul duit cari tanah bikin panti asuhan. Berdirilah Panti Asuhan Muhammadiyah tahun 1911. Setahun kemudian baru organisasi Muhammadiyah berdiri. Panti asuhan dulu, baru organisasi. Kerja dulu untuk agama, ambil dulu hati rakyat. Mantapkan dulu pengajaran itu dalam praktek kehidupan. Baru melebarkan sayap mengajak orang lain. Luar biasa hikmahnya ini. Allah Akbar, indah sekali. Mari berdakwah ternyata
hikmah, mau'idhah hasanah. Luar biasa. Mungkin nanti Ustadz bisa dilanjut. Ternyata zikir juga menjadi strategi dakwah. Nanti setelah komersial kita berikut ini. Insyaallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar, ikhwatul iman, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Ayahanda Kiai Haji Tengku Zulkarnain memaparkan tentang strategi dakwah. Sekarang juga banyak sekali menyampaikan bahwa ternyata zikir yang diusung oleh guru kita ternyata menjadi dakwah yang strategis. Bisa dikomentari Ustaz? Ya. Zikir itu mengajak kita ingat Allah, ingat hari akhirat, ingat kematian yang semakin dekat. Nah, itu membangun mahkamah kesadaran. Dan ini dakwah bil hikmah. Mengajak diri, mengajak semua yang hadir, mengajak semua yang mendengar. Allahu Akbar, apalagi lewat televisi. Zikir menjadi kebanggaan. Siapa yang menyebut nama Allah pada dirinya, Allah akan membalasnya dengan menyebut namanya pada diri Allah. Siapa yang menyebut nama Allah di depan halayak ramai, halaqah zikir, majelis zikir, maka Allah banggakan di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Takut ria itu ria. Takut ria itu ria. Dan salah satu kelemahan dari seseorang yang beriman dan kelemahan dari orang yang disebut alim adalah bangga diri. Maka melewati televisi ini menjadi dakwah besar. Muslim non muslim siapapun mendengar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan dakwah dan zikir tidak dapat dipisahkan walau dapat dibedakan.
hasilnya sama. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Mereka yang banyak berzikir, Allah keluarkan dari kegelapan menuju cahayanya. Maka zikir jadi pintu hijrah, pintu dakwah, pintu perubahan. Yang tadinya malas ibadah jadi rajin, yang tadinya pelit jadi dermawan, yang tadinya takut jadi berani. Indah. Allahu akbar walillahil hamd. Maka majelis zikir adalah majelis dakwah yang membuat hamba yang hadir dalam majelis zikir itu membuat dia semakin ingat Allah, semakin takut Allah, makin cinta Allah, semangat ibadah, cinta Rasulullah, semangat menghidupkan sunnah Nabi. Lihat melalui zikir, senang tahajud, senang tadabbur Quran, senang berjamaah di masjid, senang halaqah ilm, senang sholat duha, senang menjaga wudu, senang dalam perbaikan-kebaikan. Suami jadi tambah sayang dengan istri-istrinya, istri pun melayani suaminya dengan ikhlas. Orang tua jadi teladan bagi anak-anaknya, anak pun bakti pada orang tua. Orang yang berzikir jadi menghormati tetangganya. Allahu akbar. Ada hijrah, ada perbaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum duduk lalu mereka zikir bersama, selesai mereka berzikir, melainkan para malaikat yang menyertai mereka berzikir berkata, "Qumu qad ghafarallahu lakum wa budilat sayi'atukum hasanat." Berdirilah engkau hai orang-orang berzikir, sungguh Allah telah mengampuni dosa kalian. Terjadi perbaikan diri, terjadi tazkiyatun nafs, dan Allah ganti sifat buruk kalian dengan sifat mulia. Karena itu mu'alaf lewati majelis zikir sudah 559 mu'alaf. Allahu akbar walillahil hamd. Karena zikir itu membawa hijrah, zikir membawa perubahan. Subhanallah, ampuni hamba ya Allah, perbaiki hamba ya Allah. Walhamdulillah, tiada nikmatmu yang paling besar selain nikmat dalam taat, dalam dakwah. Wala ilaha illallah, engkaulah tujuan hamba ya Allah, engkaulah segala-galanya. Tiada yang kuat, tiada yang menguasai, tiada yang lindungi, tiada yang bimbing kecuali hanya engkau. Allahu akbar, engkaulah tujuan kami. Jadi subhanallah, terjadi hijrah, terjadi perubahan, terjadi perbaikan. Dimulai dari diri, keluarga, jamaah, siapapun yang menyaksikan. Allahu akbar walillahil hamd. Maka itu dakwah, ada dakwah fardiyah, pribadinya. Man lam yastati qiyadatan nafsi falam yastati qiyadatan ghairi. Siapa yang belum bisa memanage dirinya dengan baik dalam taat, dia akan mengalami kesulitan untuk memperbaiki orang lain. Karena itu dakwah harus berangkat dari hati. Di hatinya sangat cinta kepada Allah dan dia sangat cinta kepada umatnya. Maka bahasa apapun yang keluar dari mulutnya, ada bahasa yang tidak terdengar, tapi bahasa yang dirasakan. Apa? Kita bisa dengar juru dakwah itu hatinya sangat cinta kepada Allah dan sangat cinta kepada umatnya. Sehingga yang keluar hikmah-hikmah kecintaan kepada Allah dan mengajak makhluk yang didakwahnya untuk mencintai Allah. Dan ujung-ujungnya selesai dari dakwah itu ada barokah. Barokahnya apa? Hamba yang mendengar dakwah itu ingin taat. Hamba yang hadir di zikir itu ingin taat. Ada hijrah setelah itu. Dan setelah berpisah ada kerinduan untuk kembali bertemu. Ada kerinduan untuk kembali bertemu. Allahu akbar. Karena itu al-lugha az-zawqah. Bahasa itu rasa. Bahasa itu rasa dan dirasakan. Karena itu orang-orang beriman keluar dari mulutnya qaulan baligha, qaulan layyina, qaulan ma'rufa, qaulan tsaqila, qaulan sadida. Itu semua kata hikmah. Qaulan baligha bukan hanya menyampaikan, yang penting sampai. Ada lagi qaulan tsaqila. Qaulan tsaqila itu buah dari hamba Allah yang kuat sholat malamnya. Dia karena kuat sholat malam dan dia banyak sekali mentadaburkan Al-Quran, banyak berzikir, maka qaulan tsaqila, jawami'ul kalim. Kalau dia bicara berbobot, membawa hikmah, membawa perubahan, tersentak-sentak orang mendengar kalimat yang keluar dari lisannya. Tanabi al-hikam min lisanihi min ajli ikhlasihi wa istiqamatihi. Keluarlah hikmah, mutiara hikmah dari lisannya karena hatinya ikhlas dan istiqamah amaliyahnya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila
Inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Buah dari seorang mujahid dakwah yang sangat menikmati salat malam. Dan dalam salat malamnya pun ia tidak berdoa untuk dirinya, tapi selalu dia libatkan umatnya dalam doa. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, siapa yang berdakwah lalu dia asik hanya doa untuk dirinya, faqad hanahu, sungguh dia diam-diam mengkhianati umatnya. Allah. Jadi dalam doa dilibatkan, apalagi kalau sampai maksiat. Seorang juru dakwah yang bermaksiat, maka dia benar-benar pengkhianat bagi umatnya. Walaupun tidak kelihatan bagi umatnya, maka kealiman, kewaroan, kejuhudan seorang juru dakwah buah dari sayangnya kepada umatnya. Dengan kekuatan ibadahnya, amal salehnya, dia mendekat kepada Allah. Maka dengan dekat dia akan mengakses nur cahaya Allah itu. Begitu dia akses nur cahaya itu, tubuhnya bercahaya. Allah. Maka siapapun yang mendekat pada dirinya akan kena cahaya dirinya. Kena cahaya dakwahnya, dakwah halnya, dakwah lisannya. Rumah tangganya pun menjadi uswah hasanah. Allahu Akbar. Makanya seorang juru dakwah tidak mungkin merokok. Kalau ada rokok? Bukan juru dakwah. Bagaimana dia berdakwah? Dia harus jadi teladan, siqah dalam dakwah. Ikhwah, makanya da'i itu ada dua. Ada da'i, ada da'i. Okay. Beda. Kalau da'i itu juru dakwah. Dia matahari. Punya sinar yang sangat kuat. Pakai ain, da'i, mengajak ke jalan. Kalau da'i, hamzah, penyakit. Itu juru dakwah lilin. Virus. Dia menerangi orang lain tapi dirinya terbakar. Dia mengajak orang taat tapi dia berbuat maksiat. Lain dengan yang lemah ilmu. Beda. Yang tadi ayah sampaikan, dia belum banyak ilmu tapi dia berdakwah. Ini dia maksiat. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besarlah kebencian Allah, kemurkaan Allah pada orang yang berdakwah mengajak kebaikan tapi dia sendiri berbuat maksiat. Takutlah kepada Allah tapi dia berzina. Nauzubillah, nyebutnya juga nggak nyaman. Ya, ayahanda, negeri ini harus berdakwah. Pemimpin harus berdakwah, hakim harus berdakwah, polisi harus berdakwah. Gimana menurut ayahanda? Waktu yang sempit ini bisa ayahanda sampaikan, silakan. Ya, kalau meninggalkan dakwah, Allah Subhanahu wa taala akan timpakan satu penyakit besar. Kata Rasulullah SAW, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Wajiblah kamu beramar ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Au la yusallitannallahu 'alaikum syirarakum. Kalau kamu tidak mau berdakwah, maka Allah akan kalungkan di lehermu pemimpin orang yang paling bejat di antara kamu sebagai pemimpinmu. Jadi kalau kita mau negeri ini dipimpin oleh orang-orang soleh, seluruh lapisan masyarakat di situ harus buat dakwah. Ajak yang baik, seru kepada yang ma'ruf, cegah yang mungkar. Kemudian apa kata Nabi tadi? Fayada'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Nanti kalau kamu meninggalkan dakwah, pemimpin kamu akan dilantik orang-orang paling bejat, orang-orang paling jahat jadi pemimpinmu. Dan jika orang-orang soleh di antara kamu berdoa kepada Allah supaya dirahmati, supaya dibuang segala penyakit, segala kerusakan itu, maka Allah tolak doa kamu, nggak diterima. Buat apa kamu doa? Kamu aja dakwah nggak mau. Buat apa kamu doa sampai kamu nangis air mata darah? Doa kamu tidak diterima. Karena apa? Karena kamu meninggalkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ini. Nah, inilah saudara-saudara yang mulia pentingnya dakwah itu. Jadi dakwah itu tadi katanya ya dengan hikmah, pengajaran yang baik. Pengajaran yang baik itu adalah contoh pertama, uswatun hasanah. Kita harus mencontohkan dulu. Baru qaulun ma'ruf, sudah kita contohkan, kita ajak orang. Kemudian apa? Setelah itu kita berikan ilmu. Kenapa sih harus dakwah? Ya kalau nggak ada dakwah habislah. Generasi ini mati, generasi di bawahnya tidak muncul lagi orang-orang yang tahu agama, yang mengamalkan agama. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian sedekah hadiah. Orang-orang yang berdakwah itu harus rajin memberikan sedekah, rajin memberikan hadiah. Ayo Pak sholat Pak, saya nggak punya sarung. Oh udah besok bawakan sarung, nggak usah lagi. Ayo sholat Pak, saya nggak punya sarung. Besok jumpa lagi Pak sholat Pak, ayo. Saya nggak punya sarung, kalau udah mulai tinggi suaranya. Kalau dia bilang dia ayo Pak sholat Pak, saya nggak punya sarung, cukup. Besok datang lagi bawa sarung baru. Dia sudah tahu, oh ini dikasih sarung, berarti saya disuruh sholat. Dia ikut.
Tapi hari ini dai pelit. Allah. Bersedekahlah kamu, dia sendiri nyimpen emas. Kalung-kalung lepasin semua, kasih sama orang, dia sendiri kehilangan emas. Repot kalau begini. Uswatun hasanah, sedekah hadiah, doa, ilmu dan doa. Doa ini penting. Ya. Oleh karena itu 5 dakwah ini tidak boleh lepas dari seluruh insan Islam di seluruh pelosok dunia. Allahu Akbar, ikhwatal iman, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beginilah cara Allah membahagiakan kita. Kita mendengarkan luar biasa paparan dari guru-guru kita. Ternyata tidak ada amalan terbaik kecuali dakwah. Ujung dari dakwah ternyata berkah untuk semua kita. Baik, terima kasih Ayahanda Kiai Haji Zulkarnain, guruku tercinta fillah Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham. Silakan ajak kami semua untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni semua dosa kami. Amin. Dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga, anak cucu keturunan kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa jamaah zikir, dosa seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza, Palestina, fi Afgan, fi Irak, fi Kashmir, fi Suriah, fi Sudan, fi Somalia, fi Mali, fi Rohingya, Myanmar, fi Patani, Thailand, fi Moro, Filipin, wa jami'il mujahidin wa ja'alna minkum ya rabbal alamin. Allahumma aizal islam wal muslimin wa adil kufra wal kafirin wa anzil azabaka li jionis Israel wa ashabi ajma'in wa damir a'daka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'akum wa syatit syamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma habib ilainal iman wa zainhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, tancapkan di hati kami keindahan, kekuatan, kenikmatan iman. Hiasi hidup kami dengan kesenangan ibadah, semangat amal saleh, kelezatan dalam taat. Ya Allah, ya Rabbana, himmah yang kuat dalam berdakwah. Selamatkan kami dari tipu daya dunia, dari kekufuran, dari kemusyrikan, dari kefasikan, dari kemunafikan, apalagi keinginan berbuat zalim. Cabut keinginan berbuat dosa pada diri kami, ya Allah. Teruslah Engkau bimbing kami hingga kami wafat semua, ya Allah. Kami yang menengadahkan tangan ini, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhan